Pernah nggak sih kamu lihat slip gaji terus mikir, ini duitnya kemana ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ada sebuah paradoks aneh yang sering banget kita alamin. Gaji sih naik terus, tapi kok rasanya kondisi keuangan kita gini-gini aja. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah ngerasain ini? Perasaan yang aneh banget di mana angka di slip gaji kamu kelihatannya bagus, tapi kenyataan di rekening bank cerita yang beda banget. Padahal kan kamu udah lakuin bagianmu. Kamu kerja keras, mungkin sampai lembur, dan akhirnya dapat promosi atau kenaikan gaji tahunan. Secara angka, pendapatan kamu jelas-jelas nambah. Kalau dilihat dari luar, semuanya kelihatan sempurna. Karir kamu lagi nanjak, persis seperti yang kamu rencanain. Semua kotak persyaratan udah kamu centang. Tapi pas cek rekening, kok isinya masih pas-pasan aja ya? Di momen itulah, keraguan mulai muncul dan bikin kita bingung. Nah, di bagian pertama ini, kita mau validasi perasaan itu dulu. Kamu itu nggak aneh, dan kamu nggak sendirian. Fenomena gaji naik tapi dompet tetap tipis ini, wah, ini cerita yang umum banget. Dan rasanya tuh spesifik banget, ya kan? Banyak banget profesional muda kejebak di siklus yang sama. Tiap akhir bulan deg-degan, nabung selalu jadi wacana tahun depan deh, dan giliran mau liburan malah ngerasa bersalah. Otomatis kita jadi nyalahin diri sendiri. Kita mulai mikir, kayaknya emang akunya aja deh yang nggak becus ngatur duit. Tapi, gimana kalau ternyata bukan sepenuhnya salah kita? Gimana kalau ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di sini? Oke, sekarang ayo kita coba intip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita bakal ungkap siapa pelaku sesungguhnya di balik semua frustrasi finansial ini. Udah, lupain dah nasihat-nasihat klise. Ini bukan cuma soal ngurangin ngopi-ngopi mahal atau karena kamu males. Itu terlalu simpel. Penyebab aslinya jauh lebih tersembunyi dan licik. Nah, ini dia biang keladinya. Namanya inflasi gaya hidup. Inilah musuh tak kasat mata yang bikin kamu kayak lari di tempat. Setiap pendapatan kamu naik, pengeluaran kamu diam-diam ikutan naik juga. Nelen semua kemajuan yang udah kamu buat. Sekarang, yuk kita bedah gimana cara kerja jebakan super halus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya, kalau kita udah paham cara kerjanya, itu jadi langkah pertama buat keluar dari lingkaran ini. Penting banget buat diingat, inflasi gaya hidup ini bukan karena satu keputusan finansial yang salah besar. Bukan. Ini lebih mirip kayak ribuan tetesan kecil dari keran yang bocor, akumulasi dari ratusan keputusan kecil yang pas dilakuin rasanya sepele banget. Biasanya mulai dari sini, kamu dapat kenaikan gaji, terus mikir, boleh juga nih pindah ke apartemen yang sedikit lebih nyaman, yang pemandangannya lebih bagus. Kedengarannya masuk akal banget kan? Terus nambah deh perintilan-perintilan lain, langganan layanan streaming baru, keanggotaan gym yang lebih premium. Masing-masing cuma beberapa ratus ribu, nyaris nggak berasa. Dan karena karir makin menyita waktu, kamu jadi makin sering makan di luar. Alasannya gampang, aku terlalu sibuk buat masak. Lagi-lagi, sebuah upgrade kecil yang rasanya wajar banget. Dan tanpa kamu sadari, semua kenaikan gaji kamu itu ludes buat bayar semua hal yang sedikit lebih baik tadi. Akhirnya, kamu ditinggalin sama pertanyaan yang paling bikin frustrasi. Kemana perginya uangku? Kenapa hidup nggak terasa lebih gampang? Oke, kita udah identifikasi masalahnya. Tapi kita nggak akan berhenti di situ. Mari kita beralih ke solusinya. Ini bukan soal jadi pelit, tapi tentang membangun cara berpikir yang beda, sebuah sistem yang lebih tenang. Nah, ini dia kuncinya. Orang-orang yang finansialnya adem ayem, berapapun penghasilan mereka, itu punya satu kebiasaan yang beda. Sebelum mereka ningkatin gaya hidup, mereka bangun sistem keuangannya dulu. Prioritasnya dibalik. Nggak usah dibikin ribet. Mulai aja dari 3 langkah praktis ini. Pertama, bangun dana darurat sebagai jaring pengaman. Kedua, atur otomatis sebagian gajimu buat investasi, nggak peduli sekecil apapun. Dan ketiga, latih jeda. Kasih dirimu waktu antara pengen beli sesuatu sama tindakan membelinya. Dan ini membawa kita ke ide penutup yang paling kuat. Tujuannya bukan buat jadi sempurna secara finansial dalam semalam, tujuannya adalah kemajuan yang pelan tapi pasti. Coba dibayangin, gimana kalau kamu nggak coba merevolusi keuanganmu, tapi cuma niat buat jadi 1% lebih baik setiap minggu? Bukan perubahan drastis, cuma satu keputusan kecil yang lebih cerdas. Dalam setahun, efek gabungannya bakal luar biasa. Itulah rahasia membangun kekayaan yang awet. Pada akhirnya, ini pesan utamanya.
Ketenangan finansial dan mungkin ketenangan hidup secara umum jarang datang dari pencapaian besar yang tiba-tiba. Ketenangan itu tumbuh dari fondasi keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil secara konsisten, hari demi hari. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Setelah kita paham soal jebakan inflasi gaya hidup dan kekuatan sistem yang tenang, keputusan kecil, sekecil apapun, apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan menuju kehidupan yang 1% lebih baik?